Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan kebenaran firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 5 ayat 3 dan ayat 6 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah miskin tapi yang membahagiakan. Apabila kita membaca firman Tuhan Yesus Kristus dari Injil Matius 5 ayat 1-3 adalah merupakan salah satu kunci kebahagiaan dan keberhasilan. Ungkapan kata-kata yang berbahagia itu, hidup yang sehat, makmur, dapat menjadi saluran berkat, dan yang selalu berhasil. Nas renungan tentang firman Tuhan kali ini mau mengajarkan kepada kita bahwa sebagai pribadi, orang yang beriman percaya kepada Kristus haruslah menyadari betul bahwa yang berbahagia itu tidak harus hidup makmur, sehat, berhasil, dan tidak yang dapat menjadi saluran berkat. Justru yang miskin dan lapar serta kehausan akan kebenaran, kalau membacanya secara sepintas dan merenungkannya pula secara sepintas, sepertinya kedua firman Tuhan Yesus itu bersifat kontradiktif atau bertentangan satu dengan yang lain. Akan tetapi sesungguhnya bahwa firman Tuhan Yesus Kristus dalam hal ucapan bahagia yang ditulis di dalam Matius 5 ini, sesungguhnya Tuhan Yesus mau mengajarkan dan mengajak kepada kita umatnya tentang makna maupun arti dari kebahagiaan rohani, yaitu kebahagiaan sebagai umat milik Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya yang disebut miskin di hadapan Tuhan Allah itu adalah orang-orang yang merasa hidupnya sungguh tidak ada artinya apa-apa apabila hidupnya tanpa adanya pertolongan maupun bimbingan pemeliharaan Tuhan. Mereka ini menganggap tidak mempunyai apapun yang bisa dibanggakan di hadapan Tuhan, apakah berupa kepintaran atau kepandaian, kemampuan, kekayaan, dan kebanggaan hidup itu adalah kosong tanpa makna. Semua itu hanya sampah. Oleh karena itu mereka sangat membutuhkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Orang yang hidup sedemikian rupa itu, inilah yang disebut oleh Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Belajar dari firman Tuhan ini, marilah kita sebagai orang yang sudah mengaku beriman, percaya kepada Kristus, untuk mau hidup sungguh-sungguh yang senantiasa diwarnai hidup yang selalu memohon bimbingan kuat kuasa Roh Kudus, agar kita ini dimampukan untuk menyadari betul bahwa tanpa Tuhan Allah pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas hidup dan mati kita itu, maka kita ini hanya debu saja yang tidak ada artinya apa-apa. Hendaknya kita juga mau hidup selalu bergantung dan hanya mengandalkan Tuhan Allah Bapa di surga yang sudah menyatakan diri di
dalam Yesus Kristus, dalam peristiwa Natal yang masih menggema di dalam diri kita pada bulan Desember yang lalu. Kita harus andalkan Dia saja yang tetap sungguh-sungguh hadir di dalam Yesus Kristus itu, dan di hati kita senantiasa kita rasakan Roh Kudus berperanan untuk mengendalikan seluruh keberadaan kita, hati, akal, pikiran kita. Maka apapun yang kita rencanakan dan kita lakukan, maka hendaknya kita harus serahkan kepada Tuhan. Kita memohon petunjuknya, biarlah hanya kehendak Tuhan saja yang boleh terjadi, bukan kehendak diri kita sendiri. Selain itu, hendaknya kita juga dapat menikmati hidup dengan takut akan Tuhan, yaitu selalu menyembah, memuji, memuliakan Tuhan Allah Bapa di surga sebagai satu-satunya Allah kita, tidak ada yang lain, dan selalu harus merasa lapar, haus, dan dahaga akan kebaikan dan kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh Dia selalu menyatakan. Ketika kita bisa membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan itu dari Alkitab, kitab suci kita umat Kristen, selalu rendah hati, tidak pernah merasa sudah hebat dan menjadi orang yang sombong. Karena di hadapan Tuhan Allah, apapun yang kita lakukan itu tidak mungkin baik dan benar kalau kita tidak mengikuti bimbingan, tuntunan, kuat kuasa Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus pula yang senantiasa menyertai, membimbing kita, mengendalikan lidah mulut kita ini untuk berkata-kata dengan baik. Dan kita harus selalu merasakan pasti dimampukan untuk berbuat yang baik dan benar di hadapan Tuhan untuk memuji memuliakan namanya, ketika Roh Kudus itu sendiri yang senantiasa kita andalkan untuk melakukannya di dalam diri kita, melalui hati, akal, pikiran, dan perasaan kita. Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan Yesus Kristus yang ditulis pada Lukas 11 ayat 28 ini. Tetapi Ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini, bahwa ungkapan maupun ucapan bahagia yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus yang tetap berkumandang di dalam hidup kami, orang Kristen, orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus ini, adalah sesungguhnya yang harus mengingatkan kami selalu bahwa tanpa Tuhan Sang Pencipta, Sang Pemelihara, dan Sang Pemilik hidup dan mati kami ini, tentu saja semuanya adalah sia-sia dan akan membawa hidup kepada malapetaka. Untuk itu kami serahkan sepenuhnya doa dan harapan kami ini, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami, karena akan bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.